Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadol Priandes. Saya adalah mahasiswa Prodi PHI dari Institut Agama Islam Sumatera Barat. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Novita Yanti, MPD, dari mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran PHI. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini mengenai metode pembelajaran PHI. Apa itu metode pembelajaran? Metode itu adalah cara teknis atau langkah-langkah praktis yang dilakukan guru dalam menyampaikan pelajaran. Kalau strategi itu rencana besarnya, metode itu tindakan nyata di lapangan. Misalnya, mau pakai ceramah kah, diskusi kah, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan lain sebagainya. Dalam PHI, kita butuh metode yang bukan cuma menyampaikan ilmu, tapi juga menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Adapun macam-macam metode dalam pembelajaran PHI, yang pertama ada metode ceramah. Metode ini metode yang paling klasik dan sering banget dipakai. Cocok banget buat materi mendasar atau yang butuh penjelasan. Dalam penggunaan metode ceramah ini, yang harus kita ingat adalah kita jangan terlalu monoton sebagai pendidik. Sisipkan juga seperti cerita, contoh, dan juga ekspresi wajah yang hidup. Tipsnya untuk metode ceramah ini yaitu menggabungkan dengan media visual biar siswa nggak bosan, seperti PowerPoint, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu metode tanya jawab. Siswa itu dilibatkan langsung. Guru kasih pertanyaan atau siswa yang bertanya. Metode ini ngebantu siswa untuk berpikir kritis dan juga terbuka. Metode tanya jawab ini juga sangat cocok untuk digabungkan dengan metode ceramah agar suasana pembelajaran semakin aktif dan juga hidup. Yang ketiga ada metode diskusi kelompok, di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan membahas topik tertentu yang telah ditentukan. Contohnya, bagaimana cara menjaga persaudaraan dalam Islam. Mereka belajar bareng, tukar pikiran, dan merasa punya peran. Tipsnya untuk metode ini yaitu jangan lupa memberi panduan atau pertanyaan pemantik. Yang keempat ada metode demonstrasi. Metode ini sangat cocok untuk praktik ibadah seperti praktik wudhu, sholat, dan praktik tayamum. Siswa bisa lihat langsung dengan matanya sendiri atau mencobanya sendiri. Metode ini juga sangat efektif karena belajar langsung dengan pengalaman. Yang kelima ada metode role play atau simulasi. Siswa berperan sebagai tokoh tertentu. Misalnya simulasi sidang tentang pentingnya menjaga lisan. Metode ini bikin siswa paham konteks sosial dari ajaran agama Islam. Yang keenam ada metode cerita atau storytelling. Bisa menceritakan tentang kisah Nabi, sahabat, dan juga tokoh Islam. Metode ini sangat menyentuh hati siswa karena cerita bisa membuka ruang refleksi dan juga rasa. Tips untuk metode ini yaitu sampaikan dengan ekspresi dan intonasi yang menggugah siswa. Yang ketujuh ada metode pembiasaan atau keteladanan, di mana siswa bukan hanya diajarkan, tapi juga ditunjukkan. Guru jadi teladan seperti disiplin, jujur, dan juga ramah. Dan pembiasaan seperti doa bersama, sholat duha bareng, dan lain-lain. Nilai-nilai Islam jadi hidup dalam rutinitas. Yang terakhir yaitu metode problem solving, di mana siswa diajak mencari solusi dari masalah nyata dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, bagaimana cara Islam mengajarkan mengelola konflik. Metode ini bisa bikin siswa itu berpikir aktif dan mengaitkan ajaran agama Islam dengan dunia nyata. Dari beberapa metode tadi, jangan terlalu terpaku di satu metode saja. Satu pertemuan bisa mulai dengan ceramah, lanjut diskusi, lanjut praktik, atau mulai dengan cerita, lalu refleksi pribadi. Dengan variasi metode, siswa nggak mudah bosen dan juga bisa menyerap materi dari berbagai sisi. Tips untuk guru dan mahasiswa PHI yaitu yang pertama adalah pilih metode sesuai materi dan karakter siswa. Yang kedua, sesuaikan dengan waktu dan fasilitas yang ada. Yang ketiga yaitu latih ekspresi dan penyampaian dalam storytelling, ceramah, dan juga tanya jawab. Yang keempat yaitu jadikan diri sebagai contoh hidup dari nilai yang diajarkan, seperti mengajarkan tentang kejujuran dan juga kedisiplinan.
Yang kelima yaitu evaluasi metode. Apakah metode ini efektif atau tidak? Apakah siswa itu paham atau tidak? Mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.